warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwata illa billahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma amin. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sholat maghrib secara berjamaah. Disusul dengan kajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pembahasan mandi besar. Mandi besar, tentang sebab-sebab dan rukun-rukun beserta sunnah-sunnahnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk pembahasan tentang wa syurutut thaharati anil hadasil asghari wal akbari. Syarat sah bersuci dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Artinya syarat-syarat ini harus ada agar taharah yang kita lakukan dihukumi sah. Syarat yang pertama adalah Islam. Islam alias Muslim. Bersuci disyaratkan harus Islam, karena nanti salah satu rukun daripada bersuci adalah niat, sedangkan niat disyaratkan harus Islam, karena selain daripada orang muslim maka niat ibadahnya dianggap tidak sah, sehingga dia harus muslim. Yang selanjutnya adalah mumayyiz. Mumayyiz tidak harus balik, sudah cukup mumayyiz. Mumayyiz itu artinya ya sudah sekitar usia 7 tahun, sudah bisa makan, minum, dan cebok sendiri. Kenapa? Sebab karena memang secara umum ibadah ini hanya sah dilakukan oleh anak yang sudah mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz ini ibadahnya terhitung sah, meskipun dia belum wajib melakukan hal-hal yang wajib, kecuali kalau dia sudah balik. Tapi apabila dia mengerjakan ibadah yang wajib, misalnya anak mumayyiz, anak 7 tahun, sholat duhur, sholat asar, sholat, itu dianggap sah dan dinilai pahala sunnah, karena belum wajib. Beda halnya anak 6 tahun, 5 tahun ini tereng sah ibadahnya belum sah. Ya, meskipun kalau dilatih tidak apa-apa, tapi secara hukum fikih belum dihukumin apa sah, karena juga syarat niat itu harus sudah mumayyiz, Lah baru nanti syarat berikutnya adalah al-ma'u tahhirul mutahhiru, air yang suci lagi mensucikan. Nah, ini mulai membahas masalah air, bahwa bersuci ini baik itu wudhu ataupun mandi besar, maka syarat airnya harus suci lagi mensucikan. Dua sifat ini harus ada. Selain suci juga harus mensucikan. Yang dimaksud mensucikan itu adalah bisa menghilangkan hadas, karena nanti ada air suci tapi tidak mensucikan, ada bahkan air yang tidak suci. Nah, maka di sini penulis sudah mulai membahas tentang macam-macam air. Beliau mengatakan fala yasihhu raf'ul hadasi wala izalatun najisi illa bil ma'il mutlaqi. Tidak sah menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Berarti ini wudhu dan mandi besar.
Kalau mandi biasa, Pak, mandi biasa, nggak apa-apa, mandi sunnah, mandi yang tidak wajib, ya, itu nanti meskipun airnya misalnya kan ada istilah mandi susu, meskipun bukan susu betulan, mungkin air dicampur apa, sabun dicampur mungkin ya, rempah-rempah atau dicampur apa, selama itu bukan mandi untuk menghilangkan hadas, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang disoal di sini karena pembahasannya pembahasan bersuci, ini adalah ketika misalnya orang kok junub, orang telah mimpi basah atau mungkin melakukan hubungan badan, lalu kok mandinya kayak tadi, usai mandi rempah misalnya dan seger misalnya, langsung di tempat bak mandinya dikasih jahe, dikasih apa kayak ya kayak angkringan itu kersane seger misalnya, ya itu seger ya seger, tapi secara hukum hadasnya belum hilang. Nanti kalau sholatnya belum dianggap sah. Falayasih tidak sah menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis, termasuk menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najis apabila pakaian kita ada najis atau mungkin tubuh kita terkena najis dan lain sebagainya, itu tidak bisa disucikan kecuali dengan air mutlak. Lah, suci kali bersih niku kan benten nih. Suci dan bersih itu berbeda. Kalau bersih itu mungkin sekadar sifatnya sudah tidak ada, pakai apapun misalnya. Kalau awalnya baunya pesing, sudah disemprot atau dilap pakai apa, pakai air sabun atau pakai anu, terus nggak keluar baunya lagi, itu baru dikatakan bersih. Sedangkan suci ini hukum. Artinya meskipun tempatnya secara lahiriah kok sudah tidak ada apa-apanya, tapi karena mensucikannya kok tidak pakai air misalnya, maka ini secara hukum masih dihukumi najis. Sehingga nanti kalau dipakai untuk sholat dan lain sebagainya, ini nanti sholatnya belum dihukumi sah. Nah, tidak sah kecuali dengan air mutlak. Yang dimaksud dengan air mutlak itu adalah yang mana zala minas sama au naba'a minal ardi, yang muncul dari langit ataupun yang turun dari langit ataupun muncul dari tanah. Jenisnya apapun itu dihukumi suci dan mensucikan. Termasuk nanti disebutkan oleh para ulama adalah air salju. Salju misalnya dicairkan, air es, ya, air sumur, air laut bahkan. Air laut meskipun rasanya apa? Asin, karena itu memang secara prosesnya secara alami memang seperti itu. Kalau air salju itu kan memang dalam doa iftitah yang sering kita baca, Allah maksilni bil ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, sucikanlah aku dengan air atau dengan salju atau dengan es. Oh, berarti kalau doanya seperti itu yang menunjukkan bahwa ketiganya ini hukumnya suci. Taruhlah ada orang kok mungkin mencairkan air apa salju dicairkan lalu dibuat bersuci, itu hukumnya sah-sah saja. Atau air sumur. Kalau air sumur memang pernah ditanyakan langsung sama Nabi. Su'ilan Nabi SAW an bi'ril budo'ah. Nabi ditanya tentang bi'ir budo'ah. Itu sumur tapi terkadang orang pangapunten dilempari sampah kotoran di situ. Lalu ditanya hukumnya apa? Kata Nabi SAW, al-ma'u tahur illa idza taghayyara ta'muhu rihuhu alaunuhu. Air itu suci kecuali kalau sampai berubah rasanya, warnanya ataupun apanya, baunya. Nah, ini air sumur. Jadi air sumur meskipun nanti bau apa, pada prinsipnya kalau air itu kita husnudzon dulu, hukumnya apa? Suci. Jadi selama kita ragu-ragu, misalnya ragu-ragu ini kok airnya berubah bau ya, jangan-jangan nanti ada kecemplungan tikus, jangan-jangan apa. Selama kita masih ragu, berarti hukumnya apa? Suci. Ini enaknya fikih. Karena hukum asal suci, kalau tidak yakin ada najis maka hukumnya tetap apa? Suci. Sekedar ragu-ragu, loh ini kok kayaknya ada bau, bau nggak enak, apa ini kayak bangkai, kayak apa? Sudah, karena ada keraguan-raguan kembali ke hukum asal, hukumnya apa? Suci. Termasuk air laut. Air laut itu suci dan mensucikan. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Nabi, kami sering berlayar, panah miluma anal qalila minal ma.
Cuma kami terkadang bawa perbekalan air tawar itu cuma sedikit. Nah, jadi kalau digunakan untuk wudhu ya nanti kehausan. Afanatawadda'u min ma'i al-bahri, bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi Nabi bahkan memberikan tambahan hukum. Yang ditanya tentang status air laut, belum menyebutkan air laut itu suci dan mensucikan. Plus juga bangkai binatang laut hukumnya halal. Napa mawon itu? Mau ikan, mau bahkan kalau dalam fikih, terkhusus fikih mazhab Imam Syafi'i, bahkan itu anjing laut itu halal. Anjing laut, babi laut, atau singa laut, atau apa itu, semuanya hukumnya apa? Halal. Termasuk putri duyung. Putri duyung itu saya juga tidak tahu kok di kitab-kitab itu disebutkan, namanya arusul bahri. Itu termasuk halal. Cuma ya mungkin kan tidak putri duyung sebagaimana yang kita pahami, itu cuma penyematan terhadap jenis ikan tertentu mungkin. Nah itu juga hukumnya halal. Nanti yang tidak halal itu namanya berma'i, yang hidup di dua alam, hidup di darat bisa, hidup di air juga bisa, kayak misalnya kodok dan lain sebagainya, itu nanti hukumnya haram. Ya. Kodok niku rak nggih kadang entenan nggih. Sing nyatir rak nggih enten to nggih. Apa namanya itu? Suike lah nggih. Suike kan. Kalau seberapa daerah pundi nggih mriki? Apa Kartasuran apa pundi nggih? Pundi? Oh nggih nggih. Kalih Pulau Kalingan, Kediri. Enak Kediri niku sanes, niku sate bekecot. Nah niku sate bekecot. Nah, bekecot nak cara madzhab Syafi'i niku hukumnya haram mboten angsal. Nggih. Nak keong niku tesih khilaf. Nak bekecot niku haram. Ning nak keong napa nak cara bos Jawa Baratan napa namanya tutut nggih napa. Sawah, keong sawah niku lha niku khilaf niku, tasih perbedaan pendapat. Ya. Nah, ataupun mata air dan air apapun selama itu masih alami, artinya baik itu turun dari langit atau muncul dari bumi, termasuk air sungai dan lain sebagainya, maka itu hukumnya suci dan mensucikan. Lah ada nanti jenis air suci mensucikan tapi hukumnya makruh. Air suci mensucikan tapi hukumnya makruh. Makruh itu artinya dia tetap suci dan mensucikan, tapi lebih baik tidak dipakai. Dan yang pertama nanti disebutkan air musyammas. Air musyammas itu adalah air yang terpanasi dalam oleh terik matahari dalam cuaca yang sangat ekstrim panas dan ditampung di bejana yang terbuat dari logam. Kalau sekarang ya mungkin kayak penampungan air yang terbuat dari napa nika? Stainless nggih. Tapi syaratnya harus di musim panas dan daerah yang panas. Daerah yang panas itu disebutkan seperti Najd. Najd di daerah Saudi. Insya Allah kalau Jawa sepanas-panasnya Jawa tidak nyampe seperti Saudi. Saudi kan 45 nyampean. Ya. Dan di musim panas itu airnya air makruh, namanya air musyammas. Nah, air musyammas ini memang ada riwayat hadisnya ya. Kata Nabi SAW, fa'innahu yurithul baros, karena menyebabkan penyakit kulit. Cuma hadisnya dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif, sehingga beberapa ulama madzhab Syafi'i pun seperti Imam Nawawi tidak apa-apa, itu tidak makruh, wong dalilnya ternyata dalil hadis yang lemah. Termasuk juga air yang terlalu panas dan terlalu dingin, ini juga makruh. Air yang terlalu panas itu ya mungkin kita manasin air untuk wudhu dan sebagainya, tapi terlalu panas. Biasanya air itu kalau terlalu panas atau terlalu dingin itu kan nanggung makanya. Mau kepanasan juga, mau langsung gebyur-gebyur juga terlalu apa? Panas. Kalau itu panas, kalau dingin mungkin terlalu dingin. Akhirnya nanti berpotensi tidak rata.
Karena terlalu panas dan terlalu dingin kan biasanya nggak nyaman pakai. Untuk meratakan air itu nanti dia agak malas, sehingga dihukumi makruh juga. Termasuk juga menggunakan air dari sumur-sumur kaum yang dimurkai oleh Allah, kaum Samud, kaum Ad, dan lain sebagainya. Termasuk sumur yang dulu digunakan untuk nyantet Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah dulu disihir sama orang Yahudi, ternyata buhulnya itu disimpan di dalam apa? Sumur, dalam sumur. Lalu Nabi diruqyah sama malaikat Jibril, lalu diperlihatkan di mana tempat apanya itu, tempat buhulnya itu. Nah, itu termasuk sumur itu tuh kalau sekarang masih terkonfirmasi di mana, itu penggunaan airnya juga apa? Makruh. Hukumnya juga makruh seperti itu. Nah ini. Lah baru nanti ada air yang suci saja tapi tidak mensucikan. Artinya suci itu kalau terkena pakaian tidak apa-apa, kalau terkena badan tidak apa-apa, untuk ngepel lantai tidak apa-apa, untuk nyuci pakaian yang nggak ada najisnya tidak apa-apa, untuk mandi biasa bukan mandi karena junub itu juga nggak apa-apa. Ini suci tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan artinya kalau untuk wudhu, mandi besar dan menghilangkan najis, maka itu tidak sah, tidak sah. Nah ini macamnya ada dua. Yang pertama adalah fa idza taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan. Kalau sampai rasa, warna ataupun bau air berubah dengan parah, dengan perubahan yang sangat kuat, bi mukhalatati syai'in tahirin, karena tercampur dengan sesuatu yang suci, yang mana apa itu yastagni anhul ma, yang masih mungkin dihindarkan dari air. Nah, ini contohnya apa? Kalau di sini contohnya seperti za'faron, safron. Safron itu kan nggak mungkin masuk ke dalam air kecuali kalau dimasukkan. Jadi air manapun kecampur benda suci, kecampur teh sehingga berubah warnanya jadi coklat, campur kopi jadi hitam, kecampur sirup jadi hijau atau jadi merah, kecampur sabun jadi wangi, kecampur shampoo jadi wangi. Kalau sampai perubahannya itu perubahan yang kuat, maka ini statusnya tinggal suci saja tapi tidak mensucikan. Makanya pernah berulang-ulang kami sampaikan, kalau mandi junub lebih baik nanti disiram dulu pakai air murni, jangan buru-buru pakai sampo, supaya nanti dikhawatirkan air yang lewat kepala lalu membasahi bagian bawah tubuh itu ternyata sudah tercampur sama sampo dengan bau yang pekat. Itu kelihatannya bersih, tadi bersih beda sama suci. Meskipun itu bersih tapi tidak dihukumi apa? Suci. Jadi diratakan dulu ke seluruh tubuh, baru nanti kalau mau pakai sabun atau pakai sampo juga tidak apa-apa. Nah, dikhawatirkan tadi supaya airnya tidak berubah. Termasuk juga mencuci pakaian yang terkena najis. Jangan langsung dimasukkan ember yang ada sabunnya. Ya, karena meskipun nanti kering baunya wangi, tidak ada pesingnya, tapi itu bersih, tapi belum suci. Karena bersih dan suci berbeda. Jadi dibasuh dulu pakai kerang, baru setelah itu dimasukkan ke mesin cuci dikasih sabun. Ya, loh meskipun nanti juga kalau pakai sabun dulu juga boleh, baru nanti pakai air ini. Tapi nanti kalau pakai air sabun dulu, najisnya itu sudah terlanjur merata dulu ke seluruh bagian pakaiannya. Jadi itu mengkhawatirkan. Nah ini. Nah, termasuk juga kalau buang buang air kecil atau mungkin membersihkan anak yang pipis atau itu tidak diperkenankan. Bukan tidak diperkenankan, maksudnya tidak suci jika dibersihkan pakai tisu basah, pakai tisu basah. Nah, karena tisu basah itu bukan air, itu alkohol. Dia bukan cairan, tapi bukan air yang mensucikan seperti itu. Lah ini. Kecuali
Kalau memang tidak bisa dihindari perubahannya, perubahan yang nggak bisa dihindari itu seperti apa? Wala yadurru taghayyuru bil mukthi. Misalnya air air itu ketika menetap di suatu tempat dalam tempo waktu yang lama akan berubah warna menjadi apa? Hijau. Seperti air waduk, air danau, atau mungkin air telaga itu kan hijau karena tercampur sama tohlub. Tohlub itu lumut sama apa? Lah perubahan yang seperti itu, yang bisa dikatakan perubahan yang alami seperti itu tidak merubah status air. Jadi airnya tetap suci dan mensucikan. Termasuk air sungai, meskipun warnanya coklat, maka itu juga tetap dihukumi suci dan mensucikan. Karena perubahan air dengan tempat mengalirnya itu tidak mempengaruhi status air. Ini air yang suci dan suci tapi tidak mensucikan yang pertama. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air bekas untuk bersuci. Air bekas untuk bersuci. Misalnya orang wudhu kok airnya ditampung misalnya. Air wudhu basuhan pertama dari wudhunya ditampung. Lalu bolehkah nggak didaur ulang untuk wudhu lagi? Atau habis mandi junub kok airnya ditampung? Boleh nggak airnya itu digunakan untuk bersuci lagi? Maka ini jawabannya tidak diperbolehkan. Sebenarnya tidak ada nas yang sharih, tidak ada nas yang jelas terkait hukum ini. Maka beberapa mazhab kayak mazhabnya Imam Malik, bahwa itu tampungan bekas wudhu itu tetap dihukumi apa? Suci. Cuma yang dijadikan alasan ulama mazhab, terutama mazhab Syafi'i, kenapa kok itu dianggap tidak suci? Karena para ulama mengatakan Nabi itu, zaman Nabi itu air itu bukan sesuatu yang gampang untuk didapatkan. Itu adalah benda yang dianggap mahal, barang dianggap mahal. Tapi tidak ada ceritanya, bahkan dalam perjalanan Nabi pas wudhu itu kok airnya ditampung lagi, nanti dipakai lagi, tidak ada satu riwayat pun bahwa Nabi berwudhu lalu airnya ditampung lalu dimasukkan ke botol lagi lalu nanti untuk wudhu lagi, itu tidak ada. Padahal ini harta, tidak dipakai lagi. Oh, maka ini tafsiran yang dipahami oleh para ulama adalah ini tidak lain tidak bukan menunjukkan bahwa status air itu tidak lagi mensucikan, seperti itu. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan melarang layak tasilan layabulan ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri summa yaktasilu fihi. Jangan pipis di air yang menggenang lalu mandi di situ. Jadi mandi nyemplung langsung di air yang sedikit, itu kan berpotensi, kalau para ulama mengatakan oh ini berpotensi membuat air menjadi air mustakmal. Tapi ala kulihal ya, terus terang ini memang dalil sharih, dalil yang jelas yang menyatakan bahwa air bekas bersuci itu tidak mensucikan ini memang tidak ada alasannya. Yang seringnya ya seperti yang kami sampaikan tadi itu, sehingga beberapa madhab menyatakan makruh saja tapi tetap mensucikan, seperti madhabnya Imam Malik misalnya, seperti itu. Nah ini lah, maka nanti sampai dibahas, karena di fikih itu terkadang didetailkan sekali gimana hukumnya kalau orang wudhu pakai gayung lalu dia cidukkan tangannya, setelah membasuh muka rukun yang pertama dia masukkan lagi ke situ misalnya. Apakah kalau tangannya diangkat nanti air yang ada di gayung itu menjadi air mustakmal apa enggak? Karena sudah menjadi bekas wudhu dia. Ini kalau madhab resminya madhab Imam Syafi'i ini, kalau nggak niat ngambil air, niatnya itu nggak niat nyiduk, tanpa niat atau niatnya bersuci pakai ember atau siwur atau gayung tersebut, ini airnya otomatis jadi air mustakmal. Cuma setiap kan ini agak menyusahkan, masuk setiap kali nyiduk harus nawai itu nyiduk, itu kan repot itu. Akhirnya beberapa ulama pun mengatakan ini menyusahkan yang seperti ini, jadi memilih untuk tidak mempengaruhi, tetap airnya suci dan mensucikan, Nah, seperti itu. Nah ini air yang kedua. Yang ketiga baru air najis, air yang tidak suci. Air yang tidak suci itu kalau beliau menyebutkan di sini wayan jusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iat biwuqu'in najasati fihi.
air yang sedikit atau benda cair sebanyak apapun. Kalau benda cair contohnya apa? Minyak. Contohnya minyak. Contohnya misalnya teh dan lain sebagainya. Air yang sedikit, patokan sedikit itu 2 kullah. Karena Nabi dalam hadisnya beliau mengatakan idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Kalau air itu 2 kullah, itu tidak mudah terkontaminasi oleh najis. Berarti kan kebalikannya, kalau kurang dari 2 kullah, maka itu mudah terkena najis. Nah, 2 kullah itu berapa? Kurang lebih 200 liter. Kurang lebih 200 liter. Nah, makanya sampean lihat daerah mungkin Jawa Timuran atau Jawa Tengahannya, Panturan, Demaan sana itu beberapa tempat wudhu di musola atau masjid itu bentuknya kolam atau apa itu? Kolah bak yang airnya banyak. Itu tidak lain tidak bukan supaya memenuhi kriteria 2 kullah. Itu yang wudhu entah berapa orang aja di situ. Bahkan dulu pondok-pondok atau bahkan sampai sekarang pondok-pondok salafiyah, pondok-pondok klasik itu masih cara wudhunya itu atau bak wudhunya itu nggak pakai kerang, masih bentuknya apa? Olahan ini. Terus nanti setelah itu skabiasan semuanya itu. Nah apa itu? Skabias. Nah, skabias itu udah khasnya santri katanya, kalau belum skabias sih belum sah jadi santri katanya. Nah itu supaya secara fikih itu memenuhi kriteria 2 kullah. Karena kalau sudah 2 kullah itu enaknya orang mau nyemplung di situ tidak bakal jadi mustakmal. Kalau banyak itu tidak ada istilahnya mustakmal. Yang kedua, sekedar kemasukan najis tidak langsung otomatis apa? Najis. Tidak langsung otomatis najis. Nah, seperti itu. Ya. Lah, kalau airnya sedikit kurang dari 200 liter atau benda cair sebanyak apapun, contohnya minyak misalnya, maka otomatis menjadi najis sekedar kemasukan najis meskipun sedikit. Ada air 100 misalnya, ada air 150 liter. Lalu tangan kita terluka, bersihkannya bukan pakai gayung langsung kita celupkan begitu saja. Itu air sejumlah 150 liter itu semuanya otomatis menjadi apa? Najis, karena airnya sedikit. Atau mungkin punya minyak satu drum gede misalnya, lalu kok kemasukan najis 1 tetes saja, itu juga otomatis menjadi apa? Najis, otomatis menjadi najis. Ya, kecuali nanti ada pengecualian, kecuali kalau dimaafkan najisnya. Dimaafkan najisnya itu apa? Misalnya kemasukan bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Bangkai yang darahnya tidak apa? Mengalir. Misalnya kok gelas kemasukan apa? Cecak mati di dalam gelas. Itu ya tinggal diambil apa nih? Cecaknya terus diminum tehnya. Nak tegel sampean nggih. Niki yo nak tegel niku ora urusan, bukan urusan fikih nggih. Atau lalat nggih. Lalat, kemasukan lalat misalnya, kata Nabi idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu. Kalau ada lalat masuk ke dalam teh, suruh nyelupkan sekalian. Lalu diambil, lalu diminum. Diminum airnya. Ya. Karena meskipun bangkai lalat itu najis dan masuk ke air yang sedikit, ini masuk kategori yang dimaafkan sebagaimana dinaskan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tawon, ya, masukkan tawon. Okay. Kadang kalau minyak itu kemasukan apa? Semut. Kecoa nggih sami, hukumnya kayak lalat. Sekali lagi ini tidak ada urusannya sama jijik sama tidak. Yang kita bahas adalah suci apa najis. Nanti kalaupun keporo tidak tegel nggih.
Wong masalah nggak tegel itu kan orang per orang berbeda. Istri saya itu juga lulusan pondok, tapi ya kalau suruh kayak tadi ya nggak bisa, nggak tegel. Oh minum itu loh, misalnya ada lalat gitu ya langsung dibuang, gitu. Ya. Kalau kolam itu Pak, karena kan namanya kolam biasanya airnya banyak, nggih. Banyak. Kolam renang itu kan hampir entah berapa puluh orang yang sudah pipis di situ. Nanti kan ngaku nih baru terakhir satu ngomong yang lainnya nyaut. Aku enggak iya, aku mau ya, aku mau iya, aku mau iya. Selama airnya banyak dan tidak sampai ada pesing baunya, maka tetap suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Pripun? Nggih. Berbagi kehangatan kan. Nggih. Ya. Maka hukumnya tetap apa? Suci dan mensucikan. Jadi mbok air satu kolam yang volumenya taruhlah mungkin berapa 1000 liter atau berapa misalnya. Ada 100 orang yang masuk bergantian, masing-masing orang mungkin pipis di situ. Selama sifatnya tidak berubah, tetap suci dan mensucikan. Makanya kata ulama, air sedikit kalau terkena najis, tapi ditambahi air lagi sehingga nanti volumenya menjadi 200 liter, kembali hukumnya suci dan mensucikan. Seperti itu. Jadi salah satu kata ulama, salah satu cara mensucikan air sedikit yang terkena najis adalah dicampur air yang banyak sehingga lebih dari 200 liter, lebih dari 2 kulah, kurang lebih seperti itu. Termasuk juga dimaafkan adalah najis yang tidak terdeteksi oleh mata karena apa itu? Karena sedikit, mungkin orang pipis di kamar mandi, ya lumrahnya orang pipis di lantai kan mungkin ada cipratannya, tapi dia nggak melihat kalau itu langsung masuk ke dalam embernya misalnya, maka itu statusnya ma'fu, dimaafkan. Atau mungkin ada kucing yang minum di apa ember atau apa, padahal kucing itu ya biasanya makan tikus itu kan berarti darahnya apa itu kan hukumnya najis, tapi karena kita nggak lihat langsung ada najisnya, ada wujud najisnya, dan juga sudah berkemungkinan nanti sudah dibersihkan, maka tetap hukumnya apa? Hukumnya suci, dimaafkan seperti itu. Ya. Nah ini terkait dengan pembagian air, nih. Terkait dengan pembagian air. Nah, termasuk syarat-syarat bersuci yang belum beliau sebutkan di sini adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Untuk sampai ke kulit. Nah, terutama hari-hari ini sebentar lagi ini momentum apa ini 17-an. Orang banyak ngecat apa. Nah ini cat ini kan juga beberapa jenis cat itu nanti kalau tetap nempel di kulit lalu kita basuh tangan kita kok catnya belum hilang, berarti yang di bawah cat belum terkena apa? Air. Jadi harus dibersihkan. Atau tip X kalau mungkin anak-anak sekolah. Atau kadang plaster, nginjak plaster. Ya, enggak sadar. Ini terutama yang kalau wudhunya asal gerojok saja itu tidak digosok, terutama bagian kaki, injak nasi yang kering, upo itu, ya nasi yang kering itu juga nanti lama-lama kan kering. Jadi kalau tidak dibersihkan dengan tangan, makanya disunahkan untuk tadlik. Tadlik itu digosok, meskipun nggak wajib sunnah. Jaga nih contohnya tadi itu. Kadang saya sendiri kerasa kalau pas itu, anak plaster. Nggak kerasa, namanya anak kecil di rumah itu kan buat apa-apa, plasternya nyebar di mana-mana, kadang keinjak, itu kalau nanti cuma disiram tok kakinya, model-model wudhu yang ala kadarnya, sentor pakai apa, pakai gayung atau pakai apa, kan otomatis tidak terkena bagian yang di bawah plaster. Itu nanti kalau sholat lumayan, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, mau tidur baru kerasa ada banyak plasternya. Wah ini kan berapa sholat saja ini yang harus diulangi lagi seperti itu. Oke, monggo diadzani dulu. Terkait dengan syarat-syarat sah bersuci dari hadas ataupun dari najis, nggih. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan belum masuk, nggih.
Siapa dulu ini? Oke, betul. Bagasan. Oke. Untuk kain ihram Betul. dicuci dengan pewangi. Kain ihram yang dicuci dengan pewangi. Ya. Terkait dengan kain ihram yang dicuci dengan pewangi, kalau dipakai oleh orang yang apa itu umroh ataupun haji, apakah dia termasuk mahduratul ihram apa tidak, termasuk terkena dam apa tidak? Walau alam Ustaz ya, kalau dalam fikih itu kan disunahkan sebelum ihram untuk memakai wangian di badan, dan itu kan ada potensi terkena pakaian, sehingga dibedakan kalau sejak awal itu memang sudah baunya wangi sama pas sudah masuk ihram baru dikasih pewangian. Ini saya kira yang ada damnya adalah yang kedua, yang ketika mungkin sudah mulai ihram baru kok memakai wangian misalnya, yang seperti itu baru yang terkena apa? Dan bukan yang sejak awal memang sudah baunya apa? Wangi, seperti itu. Ya. Oke. Monggo Pak Roni. Ya. 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 Betul. Pemrosesannya itu ditambahkan bahan kimia atau enggak itu Pak? Kalau yang ditambahkan bahan kimia, kalau dalam mazhab Syafi'i jatuhnya tetap mutanajis. Dianggap najisnya itu cuma bersembunyi, kayak air pesing dikasih misik jadi wangi, jadi sifatnya. Tapi kalau mazhab yang lainnya, selama sudah berubah sifat, sisa lagi sifat-sifat najisnya, mau itu alami atau ditambah apapun, itu sudah menjadi suci dan mensucikan. Adapun kalau tanpa ditambah bahan kimia, tanpa ditambah apapun, kok sifat najisnya hilang, baunya sudah netral lagi kayak air, itu dalam mazhab Syafi'i pun sudah dihukumi suci dan mensucikan, kembali ke status asalnya, seperti itu. Ya. Oh, pakai kaporit ya? Oh iya, kalau pakai kaporit ini betul. Kalau kaporit yang kita pakai ini kan bukan masalah airnya najis ya, memang airnya kotor lalu dikasih kaporit ya. Ya tinggal nanti status kalau limbahnya tadi limbah yang najis, kalau pakai kaporit tetap nggak bisa mensucikan, membersihkan toh, kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya, artinya kalau sucinya itu karena ketambahan ain benda lain, atau bersihnya karena ketambahan benda lain, itu tidak bisa mensucikan, harus hilang dengan sendirinya, atau karena mungkin ditambah air yang banyak sehingga sifatnya menjadi samar, itu baru suci. Selama ini PDAM itu nggak suci Pak? Nggak, PDAM itu kan bukan airnya najis Pak, airnya cuma kotor nih. Ini yang ditanyakan kalau misalnya air limbah, taruhlah limbah dari mana lah, biasanya mungkin daerah-daerah Teluk sana itu kan minim air itu, lalu di ini entah dari kamar mandi, entah dari mana mungkin di ini. Tapi kalau air yang PDAM dan sebagainya itu tetap suci dan mensucikan, karena itu bukan air najis, cuma mungkin dinetralisir pakai kaporit. Nanti yang ditanyakan kalau kaporitnya itu sampai baunya pekat, apakah dia masih bisa mensucikan apa tidak? Ya untuk daerah seperti seperti yang di perumahan-perumahan itu saya kira baunya masih tahapan normal lah. Airnya juga masih dinamakan apa? Air. Seperti itu. Ya. Kalau di Arab itu penetral air itu namanya kotiron. Dia kayak aspal. Nah, itu kalau yang dibahas di kitab-kitab fikih, rasanya agak pengar. Itu untuk menetralisir air. Nah, itu yang dibahas. Itu gimana? Apakah airnya nanti tetap mensucikan apa tidak? Ya, dirinci. Kalau perubahannya sangat pekat sehingga sudah nggak layak lagi dinamakan air, maka itu suci saja tapi tidak mensucikan. Nah, kalau di Indonesia ya mungkin seperti dianalogikan seperti kaporit tadi itu, seperti itu.
Tapi tadi kalau limbahnya limbah najis nggih. Limbah najis maka tidak bisa suci kalau ditambahkan dengan apa? Kaporit. Gimana? Limbah, oh kalau itu ya tetap suci dan mensucikan itu nanti. Kalau maksudnya airnya tuh asalnya suci, tambah kapori, tambah apa lo jadi bening, hilang sifatnya, itu sudah suci mensucikan. Nah, ya. Beda kalau misalnya mungkin sumur lalu kemasukan apa? Ayam. Terus sudah nyata-nyata kemasukan ayam terus ada bau apa ya? Bangkainya, terus tambahkan apa? Kaporit. Lah ini nanti bukannya menghilangkan najis, cuma menyamarkan, menyembunyikan apa? Najis, bau. Nah itu. Nggih. Enggak ada lagi? Nggih. Jadi kita ketahui salah satu sebab itu karena kita dalam membersihkan air kencing tidak bersih. Nggih. Tapi nanti tadi Ustaz mengatakan kalau kita ragu itu kan sudah suci. Betul. Kita menyikapi. Betul. Jadi gini, Pak. Hukum bahwa kalau kita ragu tetap suci itu pertama supaya menghilangkan was-was. Menghilangkan was-was. Sehingga misalnya contohnya kalau dalam bab kencing ya, orang pas sholat kok ragu-ragu, ada yang keluar netes apa? Tidak. Ini kalau dituruti lama-lama jadi was-was. Dan itu kerasanya pasti cuma kalau pas apa? Sholat. Pas sholat. Nah untuk mutus itu makanya sudah hukum asal hadas itu adalah yakin. Kalau tidak yakin berarti anggap tidak berhadas. Lalu bagaimana dengan hadis yang bahwa termasuk orang yang diazab kubur itu adalah kana la yastatiru minal baul, la yastabri'u minal baul, tidak menuntaskan air kencing. Berarti memang sejak awal dia yang meremehkan. Semestinya dituntaskan dulu di kamar mandi, tapi sudah begitu saja. Dia teledor begitu saja sampai nanti ya akhirnya terus netes pas sudah wudhu, pas apa terus netes. Yang seperti ini nih yang masuk dalam ancaman apa? Hadis ini. Jadi memang makanya kan kemarin dalam bab wudhu disunahkan istibro. Istibro itu menuntaskan air kencing. Pangapunten kalau orang laki-laki ya sedikit dipelintir sama digerakkan, dia rewel kalau orang. Niki karena ini kalau niki pangapunten saya sebutkan karena di kitab-kitab fikih juga disebutkan. Tujuannya untuk itu. Bahkan ini sunnah istibro ini hukumnya sunnah, tapi kalau dipastikan orangnya ini kalau tidak digitukan kok air kencingnya masih tersisa dan netes, yang sunnah tadi hukumnya jadi apa? Wajib. Ini terutama saya masih ingat betul ini soalnya di dalam fikih Maliki nasnya disebutkan. Meskipun di sini juga, tapi karena saya ingat itu karena pas guru yang ngajar itu ya gitu dipraktekkan. Saat praktekkan tapi pakai jari nggih. Buatan dianu, buatan pakai jari. Bisaltin wa nathrin. Bisaltin itu dipelintir tapi pelan. Iki ibu-ibu mboten sapatek nggatekke mboten napa-napa niki soalé. Nggih. Au binasrin itu digerakkan. Nah seperti itu cara istibro. Nah itu hukumnya sunnah, tapi kalau enggak tuntas kecuali dengan itu hukumnya menjadi wajib. Alasannya karena tadi Pak berpotensi menyebabkan azab kubur. Bahkan Nabi mengatakan fa inna ammata adzabil qabri minhu. Rata-rata azab kubur itu dari situ. Rata-rata azab kubur itu dari situ. Nih. Mau nggak ada lagi? Ampun diselendai pagi. Nggih. Penasihat? Kalau orang dulu ini antara sudah wudhu atau belum. Ya, betul. Kemudian yang kedua antara sudah batal dan Betul. Kalau yang pertama antara sudah wudhu apa belum, maka anggap belum wudhu. Karena asal mula pekerjaan itu dia belum kita lakukan sampai kita pastikan kita sudah melakukannya. Tapi kalau kita sudah yakin wudhu, tapi ragu-ragu batal apa? Belum, maka anggap belum batal. Maka anggap belum batal. Seperti itu. Ya. Okay.
Nah, ini. Lah nanti yang namanya najis itu banyak nggih, najis. Sebagian ulama membahas najis itu hanya didefinisikan. Tapi kalau kayak beliau di sini ini disebutkan najisnya apa saja. Yang pertama beliau sebutkan adalah al-baul, air kencing. Baik itu air kencing manusia ataupun binatang. Keseluruhannya hukumnya apa? Najis. Termasuk bahkan binatang yang halal untuk dikonsumsi. Kalau madhabnya Syafi'i cukup ketat dalam bab ini. Jadi seluruhnya dihukumi najis. Berbeda dengan madhabnya Imam Malik. Kalau madhabnya Imam Malik, kalau air kencing binatang yang halal dikonsumsi, hukumnya suci. Tapi kalau yang makruh dikonsumsi atau haram dikonsumsi, maka hukumnya najis. Terus kotoran manusia, ini juga najis. Waraus, kotoran binatang. Kotoran binatang ini juga najis, tanpa perincian. Tanpa perincian. Yang berat itu kalau di kitab-kitab itu termasuk kotoran ikan. Itu apa? Najis. Yang dimaafkan kalau ikannya sedikit, kotorannya misalnya nggih wader atau apa. Tapi kalau besar ini kan contohnya rak kathah. Nah, kalau di Indonesia, nah ini yang dalam mazhab Syafi'i cukup ketat dalam bab ini. Contohnya ikan pindang, yang terkadang ikan salem yang masih ada kotorannya di tengahnya. Itu kalau coro mazhab Syafi'i termasuk yang nggak dimaafkan. Cuma saya nggak milih mazhab Syafi'i dalam bab ini. Bandeng. Nah, itu termasuk itu yang termasuk itu yang tidak dimaafkan karena secara ukuran dianggap besar. Wal qoih itu adalah nanah. Nanah itu najis. Dam, darah, ya darah itu najis. Ya, darah itu madhab mayoritas ulama najis. Kecuali nanti darah luka. Darah luka itu najis tapi dimaafkan. Dia statusnya ma'fu, dimaafkan. Darah nyamuk, kotoran nyamuk, yang kadang di pakaian titik-titik warna hitam itu statusnya dimaafkan. Wal qoi, muntahan. Muntahan ini dihukumi najis juga. Baik meskipun yang keluar masih wujud makanan. Itu juga hukumnya apa itu? Hukumnya najis. Lah ini juga termasuk ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Ini juga yang saya sebenarnya tidak patut setuju. Termasuk juga tinta cumi-cumi. Ini dihukumi apa? Najis. Padahal niku bumbune. Sekarang ke masak cumi-cumi ndak pakai apa? Tintanya sak tintane itu kayak ndak afdol. Terutama orang Lamongan. Ini kalau di mazhab dihukumi apa? Najis. Tapi ini terus terang ini masih mahalul khilaf, ini masih diperselisihkan gitu. Dianggap itu muntahan. Wal khamr ini adalah benda cair yang memabukkan. Benda cair yang memabukkan itu najis. Ya. Jadi segala benda cair yang memabukkan maka hukumnya najis. Berbeda kalau tidak cair meskipun memabukkan, seperti ganja atau sabu-sabu. Meskipun itu haram tapi hukumnya apa? Suci, tidak najis ya. Terus anjing dan babi ini juga najis, jelas ya. Terus bangkai, seluruh bagian daripada bangkai itu najis. Madhi itu ya air yang keluar ketika seseorang terangsang, madhi itu juga najis. Kalau mani suci, kalau madhi najis ya. Dan susu binatang yang haram dimakan, misalnya susu keledai ini termasuk hukumnya apa? Hukumnya najis. Nah, yang suci mayatatul adami wasamak wal jarad tahirat. Sedangkan bangkai manusia, ikan dan belalang ini dihukumi suci. Manusia ini tidak harus muslim, mau muslim mau non muslim itu jasadnya
suci, jasadnya suci. Nah, ikan juga bangkainya suci, halal dimakan, termasuk juga belalang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu apa? Al-jarad wal khitan, belalang dan ikan ya. Saya cukupkan, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.